praktek sama kisi-kisi aja. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu mata pelajaran Nahwu untuk kelas 10. Akan tapi sangat disayangkan, Ustaz mohon maaf ya, karena ada beberapa kendala, halangan. Jadi Ustaz lambat pada pertemuan kali ini. Jadi harusnya nunggu dulu tadi ya, tapi karena udah suruh untuk off kalian, jadi nggak apa-apa. Jadi hari ini rekaman saja ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita tidak melanjutkan pembahasan kita karena kita akan melakukan ujian praktek dan kisi-kisi ya, ujian praktek dan kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Adapun sebelum kita ujian praktek, Ustadz akan memberitahu kisi-kisi dulu ya. Kisi-kisi dari ujian tulis, ujian akhir tulis Nahwu untuk kelas 10 ini, karena kebetulan Ustadz yang buat soal ya. Untuk semester untuk mid itu dulu dari kelas 10A dan B itu yang buat soal, akan tapi untuk ujian akhir ini Ustadz yang buat soal. Jadi Ustadz kasih tahu kisi-kisinya pada kesempatan kali ini. Ya, adapun pembahasan kita itu pada setelah mid ini kita telah masuk ke pembahasan fiil ya. Kisi-kisi yang pertama dicatat ya, ingat. Ustadz ulangin sekali saja. Kisi-kisi yang pertama itu menjelaskan apa itu kisi-kisi yang pertama itu ada pada pembahasan fiil ya, fiil madi, mudhari dan amr. Jadi poinnya kalian harus mengetahui apa itu fiil madi, mudhari dan amr ya. Dihafal, begitu juga contoh-contohnya. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kisi-kisi yang kedua yaitu tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi ya, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, di situ poinnya kalian harus mengetahui
apa itu pengertian atau definisi dari lazim dan muta'addi. Definisi dari lazim dan muta'addi. Nah, itu dia poinnya. Nah, begitu juga contohnya nanti insyaallah itu keluar ujian. Kemudian poin ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis atau alamat-alamat i'rab dari fi'il amr ketika dia bersambung dengan huruf atau tidak, ya, atau bersambung dengan waw dan selainnya, ya, apakah dia akhirnya huruf illah atau tidak. Nah, bagaimana alamat-alamat dari fi'il amr. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, mengetahui makna dari fi'il ma'lum dan majhul. Mengetahui makna dari fi'il ma'lum dan majhul, ya, beserta contoh-contohnya, apa definisinya, itu nanti akan keluar ujian. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, mengetahui makna dari apa itu, atau makna dari fi'il sahih dan fi'il mu'tal, ya, mengetahui makna dari fi'il sahih dan fi'il mu'tal, definisinya beserta contohnya. Insyaallah itu akan keluar ujian. Jadi udah 5 poin itu, 5 kisi-kisi untuk ujian akhir minggu depan. Dan sekarang setelah itu kita akan masuk ke dalam ujian praktek. Ya, ujian prakteknya simple, ya, gampang. Yaitu mengerjakan tamrin atau soal dari pada halaman 112, ya, mengerjakan soal pada halaman 112 tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal, ya. Halaman 112, ya, jangan lupa halaman 112 ini mengerjakan mengerjakan asilahnya. Contohnya yang pertama, Ustaz jelaskan dulu soal-soalnya. Arif fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Jelaskan apa itu fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan huruf-huruf illah, atau apa itu huruf-huruf illah. Yang kedua. Yang ketiga, bagaimana membedakan antara alif maksurah, tawilah pada fi'il madi dan mu'tal akhir. Bagaimana membeda-bedakannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, menyebutkan 5 jumlah atau, ya, membuat 5 kalimat yang di dalamnya berisi fi'il sahih akhir. Itu dia yang keempat. Yang kelima, membuat 5 kalimat yang berisi mu'tal akhir. Itu yang kelima. Kemudian soal yang keenam, menjelaskan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il di bawah ini, karena semua fi'il di bawah ini adalah fi'il madi, disebutkan fi'il mudhari'nya, ya, nama, roma, irtaqa, zaka, rawa, saqa, ra'a, da'a, alqa, dan nada. Kemudian yang ketujuh, membuat garis, menjelaskan mana saja fi'il sahih dan fi'il mu'tal pada kalimat di bawah ini, ya. Jadi di sini ada paragraf, beberapa paragraf. Nanti ketika ada fi'il sahih akhir atau mu'tal akhir, digaris bawahin saja. Kalau misalnya sahih, tulis di bawahnya so atau ya so atau sahih. Kalau misalnya dia mu'tal, tulis di bawahnya mim atau mu'tal, ya. Digaris bawahi, terus ditulis hurufnya so atau sin atau mim, ya. Sin untuk sahih, mim untuk mu'tal, ya.
Misalnya mahabbatul quwwah, al-mahabbah quwwatun tadfa'uka. Nah, di sini tadfa'uka itu adalah dafa'a, berarti dia sahih. Nah, itu contohnya. Nanti ada mu'tal ditulis mim kok. So, kalau sahih berarti dengan short. Ya, dengan short. Paham ya? Ini soalnya ada 7, ditulis di buku tulis ya. Tidak perlu pakai soalnya, langsung jawaban saja juga tidak apa-apa. Ditulis di buku tulis ya. Setelah ditulis di buku tulis, kemudian difoto, dikirim ke PA Ustadz ya. PA Ustadz nanti di-share nomornya di grup karena Ustadz pakai nomor baru. Ya, paham ya? Udah paham semua? Ustadz ulangin sekali lagi ya. Untuk ujian praktek kita mengerjakan soal pada halaman 112. Ya, halaman 112. Yang pertama menyebutkan definisi apa itu definisi ariful fi'l sahihul akhir wal mu'tal akhir. Jelaskan apa itu fi'il sahih akhir dan mu'tal akhir. Yang kedua, apa itu huruf illah. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita menjelaskan perbedaan antara alif maksurah yang tawilah yang lurus dan alif maksurah wa tawilah ya. Alif yang bengkok kayak ya tapi tidak ada titiknya, dan alif tawilah yang panjang di fi'il madi pada mu'tal akhir dan ya pada mu'tal akhir. Itu dia yang ketiga. Yang keempat, menyebutkan atau membuat 5 kalimat yang di dalamnya ada fi'il sahih akhir. Yang kelima, menyebutkan kalimat yang di dalamnya ada mu'tal akhir, 5 kalimat. Yang keenam, menyebutkan fi'il mudhari dari fi'il madi yang ada di bawah ini ya. Nama, roma, irtaqa, zaka, rawa, saqa ya. Kemudian ro'a, da'a, alqa, nada. Nah, itu nanti dibuat mudhari'nya saja ya. Kemudian yang ketujuh, hadid atau kategorikanlah fi'il-fi'il yang sahih akhir dan fi'il-fi'il yang mu'tal akhir pada paragraf-paragraf di bawah ini ya. Contohnya tadi ya, tadfa'uka, berarti itu nanti digaris bawahi, tulis di bawahnya short. Kenapa? Karena dia sahih akhir. Nanti kok mu'tal tulis mim ya, misalnya kayak gitu. Ustaz baca dulu. Al-mahabbah quwwatun tadfa'uka ila an tata'allama indama tara insanan yata'allam wa tadzarraf ya yata'allam wa tadzarrafa dum'atun indama tara insanan yu'ani an tafrahu li farhil akharin wa tahzanu li husnihim an tursimul ibtisamata ala sugri kulli tiflin wa antansa zataka wa tafna fi zawatil akharin wa an taqtula al-haqda fi sadrika wa an tazra'a at-tasamaha fi kulli qalbin wa an tanama muta'alliman li insanin ya muta'alliman li insanin taftariduhu yanamu hazinan aw khaifan aw uryanan aw muta'alliman summa tashu wa kallaka al-amala fi antas ada kulli insanin yahmilu humumil hayat au alal aqal
antasyatarahu humumuhu wa antansa isa'atal akharin ilaika wa antuhawilaha ila ihsanin, ya. Kemudian yang terakhir, al mahabbah ruhul ardi wa ruhul hayati hiya sirrus sa'adati, ya. Hiya sirrus sa'adati. Al mahabbatu tafrudu zataha ala mujtama'atil insan ala mujtama'ati wal insan sawa'an, ya. Al mahabbah tafrudu zataha ala mujtama'ati wal insanu sawa'un aradahal insan am rafadaha mislu zahrah, ya. Tu'til itar sawa'un asyammahul insan amla. Ya, lihat di sini. Di sini ada beberapa fiil, ya, baik itu fiil madi dan fiil mudhari. Baik itu fiil madi atau fiil mudhari, semuanya dijelaskan seperti tadfa'uka, tata'allam. Nah, taro ini dia fiil mu'tal akhir dan seterusnya. Paham, ya? Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan, ya. Maaf untuk keterlambatan tadi, ya. Harusnya ditunggu beberapa menit, insyaallah Ustadz datang, tapi nggak apa-apa kok sekarang rekaman. Ya udah, karena udah perintahnya begitu. Ya, Ustaz tutup untuk dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.